Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamuhu hikmah wa fi'luhu rahmah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, santriwan santriwati sedaya jamaah Jum'ah Masjid Khalifah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibadah yang mendapatkan perhatian Allah lebih besar sehingga Allah mensyariatkannya tidak hanya bagi umat Muhammad saja, tetapi Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum Muhammad, bahkan mulai generasi manusia pertama. Ini menjadi bukti keutamaan ibadah tersebut, menjadi bukti keagungan ibadah tersebut, menjadi bukti pahala yang besar yang Allah sediakan untuk ibadah tersebut. Di antaranya adalah ibadah korban, ibadah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah syariatkan mulai generasi pertama, umat-umat setiap nabi, umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebagaimana Allah juga mensyariatkan salat. Allah syariatkan salat tidak hanya kepada umat Muhammad, tetapi disyariatkan, diperintahkan kepada umat-umat sebelum Muhammad. Ini menjadi bukti sekali lagi perhatian Allah yang besar ini terhadap ibadah-ibadah tersebut, menjadikan dalil utamanya keagungan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'abna adam bil haq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ingatkan kisah tentang anak-anak Adam. Dahulu Adam memiliki anak, dan dari anak-anak Adam kadang terlahir kembar, laki-laki perempuan.
untuk mengembangbiakkan manusia, maka Adam melakukan pernikahan anak-anaknya. Yang satu kandungan, satu perut dianggap satu saudara, satu perut lagi dianggap satu saudara. Akhirnya Adam memiliki anak Qabil. Qabil dalam satu perut kembar dengan seorang yang sangat cantik, saudarinya. Adiknya lagi lahir kembali, kembar lagi Habil, memiliki saudara yang tidak begitu cantik. Akhirnya Adam menikahkan Qabil dengan adiknya saudaranya Habil, dan Habil dengan saudarinya Qabil. Akhirnya timbul rasa iri. Qabil merasa lebih memiliki hak terhadap saudara sekandungnya yang lebih cantik. Akhirnya Ibnu Katsir menceritakan dalam cerita yang panjang, suatu hari Allah Subhanahu wa taala meminta pengorbanan dari Qabil dan Habil. Qabil mengorbankan hasil panenannya, sedangkan Habil mengorbankan hewan buruannya. Akhirnya dalam riwayat datang api yang melahap apa yang dikorbankan oleh Habil, menandakan bahwasanya pengorbanan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah dalil bahwa syariat berkorban sudah ada sejak zaman Adam. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari manusia pertama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan sungguh telah kami jadikan pada setiap umat adalah pengorbanan, ibadah korban, penyembelihan hewan kurban. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, untuk mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dirizkikan Allah kepada mereka dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah korban ini bagi setiap umat. Itu menjadi dalil keagungan ibadah korban tersebut. Dan di antara dalil agungnya ibadah korban adalah ibadah korban oleh Allah Subhanahu wa taala selalu disandingkan dengan salat. Kula lan panjenengan tahu bersama bagaimana kedudukan salat di dalam Islam. Sangat tinggi. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai tiang agama, amalan yang nanti diperhitungkan Allah pertama kali di yaumil akhirah, di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan salat. Allah selalu menggandengkan amalan korban dengan salat. Di dalam firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, pengorbananku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga gandengkan fasolli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat untuk Allah dan berkorbanlah. Imam Ibnu Katsir, Syekhul Islam, juga di dalam kitabnya menyebutkan bahwa hal tersebut menunjukkan keagungan korban, yang mana salat menjadi ibadah jasad yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menandingi salat. Ibadah yang dikerjakan oleh tubuh kita yang paling dicintai Allah adalah as-shalah. Dan ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta,
yang paling agung, yang paling dicintai Allah adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan korban yang lainnya, korban adalah syiar daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ibadah korban dijadikan Allah syiar, bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang gampang mengatakan bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lisannya gampang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti daripada takwa yang ada di dalam hati manusia, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, di antara bukti kecintaan kepada Allah, di antara bukti kedekatan dirinya kepada Allah, di antara bukti keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban untuk Allah. Orang-orang gampang menyatakan cinta kepada Allah, tetapi apabila tidak ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan tersebut tidak memiliki syiar. Ketakwaan tersebut, keimanan tersebut tidak memiliki bukti. Maka ibadah korban adalah satu dari bukti keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara keagungan ibadah korban juga, ibadah korban menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan Allah kenikmatan yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar, satu sungai di dalam surga yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perintah Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Sebagai rasa syukurmu wahai Muhammad, tegakkanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Menyembelih hewan kurban adalah bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia menika, kesempatan yang bagus menika, saya ingatkan kepada diri sendiri, kepada jamaah sekalian, marilah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tidak muluk-muluk di dalam berkorban. Rasulullah berkorban satu kambing untuk seluruh keluarganya. Istri Rasulullah 9. Untuk beliau, untuk 9 istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan satu ekor kambing. Tidak muluk-muluk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan, carilah kambing yang 1 juta, carilah kambing yang di bawah 1 juta, yang umur 6 bulan ke atas. Apabila tidak bisa jantan, carilah yang betina. Maksudnya adalah jangan sampai kesempatan korban ini terlewatkan sedangkan kita tidak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan korban. Mana bukti yang dicari Allah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah, umur kita terbatas, kekuatan kita terbatas, harta kita terbatas. Umur umat Muhammad adalah umur umat yang paling pendek, terbatas, kekuatan kita terbatas. Maka apabila ada kesempatan yang datang kepada kita, dari kesempatan-kesempatan yang bagus, amalan-amalan yang tak tertandingi, maka kita sebagai orang mukmin yang cerdas menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan sedangkan kita tidak mendapatkan keutamaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi syukur syakur al-alimu bidatis sudur muqallibid dhuhuri wa muqaddiril maqdur wa ba'ithin nasi fi yaumin syadidil umur. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ya Allah, ampunilah setiap dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni setiap dosa tangan kami, dosa telinga kami, dosa setiap kata-kata kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan. Ampuni setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa putra-putri kami. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, jadikan akhir hayat kedua orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kumpulkanlah kami, keluarga kami, kedua orang tua kami di surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, rumah tangga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai ya Allah, keluarga yang Engkau sayangi, keluarga yang taat dan patuh kepadamu, keluarga yang Engkau jaga dari apapun yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, kami mohon lindungilah putra-putri kami dari setiap kecelakaan dunia ya arhamar rahimin. Ya Allah, titipkan kepada kami putra-putri yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, putra-putri kami dari setiap kedurhakaan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Jadikan umur kami ini ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Jika suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.